ini kita lagi ada di gedung Sri Baduga. Nah, kita di sini itu mau ngapain, Teh Hasna? Kita di sini mau lihat peninggalan-peninggalan dan juga prasejarah tentang kebudayaan Sunda loh. Yuk kita ke sana yuk. Nah, Baraya, dalam Museum Sri Baduga ini kita bisa banget nemuin banyak hal yang menarik loh. Contohnya alat-alat zaman prasejarah, peralatan rumah tangga tradisional, pakaian adat, sampai ke alat musik khas Sunda loh. Nah, Baraya, penasaran nggak sih asal-usulnya suku Sunda itu dari mana? Jadi suku Sunda itu lebih banyak ditemukan di Jawa Barat. Mereka itu sudah ada sejak zaman prasejarah loh. Mereka itu dikenal dengan bahasa Sunda yang sangat kaya dan juga sangat kaya budayanya juga. Dan suku Sunda itu sangat sekali erat dengan alam dan juga kekuatan sosial yang sangat erat. Kerajaan Sunda dengan ibu kota Pajajaran di Pakuan merupakan simbol kejayaan di masa lalu. Raja Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja merupakan pemimpin yang bijaksana yang membawa kemakmuran serta kedamaian. Halo Baraya, saat ini kita ada di lantai 2 Museum Sri Baduga. Saat ini kita melihat ada sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat mengenal sistem pengetahuannya berkaitan dengan penanggalan, perhitungan waktu, dan mengolah sumber daya hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan sebagai obat-obatan. Masyarakat Bandung menyebut alat bantu ini sebagai tunduk atau bahasa daerah Kuningannya yaitu palintangan. Nah, teman-teman, selain itu, di sini juga sebelum dikembangkan obat-obat farmasi, para leluhur kita itu sudah memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan juga hasil karya dari alam kita sekitar. Lalu di sini cara pengobatannya itu bermacam-macam. Ada yang dioleskan, ada yang dimakan, dan juga ada yang dikalungkan. Oke, selanjutnya kita ada di mata pencaharian orang-orang terdahulu. Mata pencaharian orang-orang terdahulu itu biasanya mereka mencari mata pencaharian sesuai dengan kemampuan mereka sendiri sebelum adanya zaman perubahan atau sebelum adanya kemajuan-kemajuan teknologi seperti sekarang saat ini. Semasa dulu, orang-orang memperoleh makanan itu dengan sistem yang sangat sederhana ya teman-teman. Awalnya mata pencaharian manusia itu dilakukan dengan berburu, meramu makanan yang disebut hunting dan juga gathering. Kemudian hidup mereka setelah perkembangan zaman, mereka mulai mengenal mata pencaharian bercocok tanam dengan menggunakan peralatan seperti kapak, beliung, dan belincung. Ini ada salah satu tradisi dari kebudayaan Sunda yang dinamakan upacara Mapagsri, yang dimana upacara Mapagsri ini merupakan upacara musiman yang berkaitan dengan kegiatan bertani sebagai mata pencaharian kebudayaan Sunda pada saat itu, yang dimana mereka tuh memiliki kepercayaan terhadap Nyi Haji Sangyang atau Dewi Padi yang memberi sumber kekuatan hidup kepada manusia. Nah, teman-teman, sampai saat ini upacara ini masih berlanjut loh di daerah kampung adat seperti Rancakalong ataupun Sumedang. Nah, selanjutnya Baraya, kita ada di pakaian adat pengantin Sukapura, Tasikmalaya. Sukapura adalah salah satu kabupaten di Tasikmalaya pada abad 17. Pengantin perempuan mengenakan siger Srikandi, sedangkan pengantin laki-laki mengenakan baju bupati yang disebut Prang Wadana. Oke, teman-teman, selanjutnya ada batik khas budaya Sunda. Batik dari dulu itu sudah ada ya sejak zaman dahulu di Jawa Barat. Tempat beberapa penghasil batik yang bertahan sampai hari ini itu ada di Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Bandung, dan lain-lain. Biasanya setiap batik yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah itu memiliki ciri khas yang unik dari warnanya ataupun motifnya dan memiliki filosofi yang tinggi juga. Kemudian biasanya yang bernama ada batik dari Garut, biasanya namanya Garutan, dari Tasik-Tasikan, dari Ciamis-Ciamisan, dan juga banyak lagi batik-batik khas Jawa Barat lainnya. Oke teman-teman, di sini kita ada kesenian khas dari budaya Sunda. Yang biasa kita kenal adalah si cepot nih. Yang warna merah si cepot, dawala gareng. Nah, walaupun misalnya ini mengenalkan kesenian, tapi tetap apa yang disampaikan melalui kesenian budaya Sunda ini tetap mengajarkan pada pesan moral ataupun kritik sosial. Jadi tetap beredukasi.
kesenian khas Sunda yaitu angklung bukun. Angklung bukun yang artinya tuh angklung tua yang berasal dari Kabupaten Lebak yang lahirnya bersamaan dengan masyarakat Baduy yang biasanya dilakukan ketika acara adat seperti serent tahun yang beranggotakan laki-laki saja sejumlah 12 orang. Nah, sekarang kita ada di tempat hasil di mana dari perkebunan kebudayaan Sunda tersendiri. Yang pertama ada kakao, sawit, kina, dan juga karet. Nah, tempat yang masih eksis sampai saat ini masih ada tuh teman-teman bisa cek di atau bisa datengin di Dago Tea House yang ada di Dago. Nah, Baraya, selanjutnya kita ada di permainan tradisional anak Jawa Barat. Contohnya ada congklak, ada beklen, ada permainan boneka, dan untuk perempuan kita sering masak-masakan nih. Dan untuk laki-laki ada leng-leyangan. Nah, itu dia keseruan kita ngejelajahin Museum Sri Baduga, menjelajah tentang budaya-budaya peninggalan Sunda. Kalau gitu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Skena kita yaitu Seru Kenal Budaya untuk video seru lainnya. Dadah!